Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai kitab Rut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari kitab Rut, maka kita lihat kitab Rut ini penulisnya tidak ada yang tahu. Seperti sudah lihat dalam pendahuluan yang pernah saya kirimkan. Dan kemudian kalau saudara lihat dalam konteks cerita ini, konteks ini terjadi pada zaman hakim-hakim. Dan saudara sudah belajar bahwa pada kitab Hakim-Hakim diketahui bahwa bangsa Israel sedang mengalami kebobrokan moral dan kerusakan spiritual yang luar biasa. Mari kita lihat bagian-bagian di dalam kitab Rut yang dibagi menjadi 4 bagian. Pada bagian pertama, kalau saudara baca, itu dia memperkenalkan Naomi dan Rut di tengah-tengah bencana seperti ini. Dan kemudian karena mereka tertekan dan tidak ada makanan, maka mereka pindah ke Moab. Nah, Bapak Ibu Saudara, di Moab inilah akhirnya suami dari Naomi, Elimelech, itu meninggal. Dan kemudian putra-putra mereka menikahi gadis-gadis Moab, yaitu Rut dan Orpa. Jadi Rut ini bukan orang Israel. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ternyata suami-suami mereka juga meninggal. Dan saat itulah akhirnya Naomi memutuskan untuk pindah kembali ke Bethlehem. Lalu Naomi menawarkan kepada Orpa dan kepada Rut, engkau lebih baik kembalilah kepada keluargamu di Moab. Tetapi Orpa menerima tawaran itu, tetapi Rut tidak. Lalu akhirnya Naomi dan Rut kembali ke Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin sedikit menekankan siapa Rut sebenarnya. Jadi kalau saudara lihat Rut ini, yang pertama, Rut ini ialah seorang asing di Israel. Yang kedua, pada saat dia menjadi seorang asing, maka nggak ada dokumen resmi yang dia miliki. Lalu kalau dilihat aksennya, gaya rambutnya mungkin, pakaiannya, maka orang-orang akan tahu bahwa dia ini bukan orang Bethlehem. Dan Rut juga bukanlah orang yang dalam kumpulan religiusnya orang Israel. Dia berasal dari orang-orang yang menyembah berhala. Sehingga orang-orang Israel karena latar belakang Rut seperti itu, jadi mereka itu sangat waspada. Dan bukan cuma itu aja. Rut itu adalah seorang istri yang sudah kehilangan suami, dan bukan cuma kehilangan suami, Rut ini gagal untuk memiliki anak laki-laki. Padahal di dalam tradisi orang-orang Israel pada zaman itu, seorang perempuan itu memiliki status kalau dia memiliki suami atau memiliki anak laki-laki. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, karena dia nggak punya suami, maka dia memiliki kapasitas hukum yang sangat terbatas. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Ruth ini, dia itu udah salah tempat, salah keluarga, juga salah warisan, juga salah agama. Dan dia seorang perempuan. Dan dia juga tidak memiliki perkawinan yang baik karena dia sudah ditinggal suaminya, meninggal. Nah, masuk ke bagian kedua. Lalu Ruth bertemu dengan Boas. Karena Ruth dan Naomi nggak punya lahan untuk digarap, sehingga dia harus mencari dan memungut gandum di tempat orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, di sanalah Ruth bertemu dengan Boas. Mengetahui kisahnya Ruth dan dengan kemurahan hati Boas yang luar biasa, maka dia mau melindungi Ruth. Maka Boas bilang sama semua pengerjanya, jangan menyentuh dia. Karena biasanya wanita-wanita seperti Ruth akan mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak senonoh dari lingkungan sekitarnya. Boas itu sangat terkesan dengan kesetiaan Ruth kepada Naomi. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, Ruth cerita kepada Naomi, dia bertemu Boas, dan Naomi sangat gembira. Kenapa? Karena dia ketahui bahwa Boas adalah seorang yang disebut saudara penebus. Artinya begini, dalam tradisi Yahudi kuno, dalam tradisi Israel kuno maksud saya, maka mereka itu memiliki sebuah tradisi kalau suami meninggal, maka kerabat mereka ada yang disebut saudara penebus yang harus menikahi perempuan yang ditinggal suami saudaranya itu.
Nah, oleh sebab itu Boas merupakan salah satunya. Dan Boas memiliki tanggung jawab untuk menebus, untuk menikahi janda tersebut dan melindungi keluarganya. Dan mulai saat itulah Naomi memiliki pengharapan bahwa keluarganya akan dipulihkan. Lalu kemudian masuk ke bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Naomi rupanya punya sebuah impian untuk membuat Boas bisa menikahi Ruth. Lalu direncanakanlah bahwa Ruth harus datang pada saat Boas tidur, dan yang paling menarik adalah Ruth itu seperti menyingkapkan selimut Boas, tidur di bawah kaki Boas. Sebenarnya itu adalah tradisi dari Israel kuno. Kalau seorang janda berbuat seperti itu, maka seolah-olah dia berkata begini, nikahi saya. Sebuah tindakan yang sangat berani dari Ruth. Dan Boas mengerti hal itu, dan oleh sebab itu dia ingin mencoba untuk menolong, menembus Ruth. Karena dia melihat karakternya Ruth. Tapi dia tahu bahwa ada satu keluarga yang lebih dekat, yang lebih punya hak untuk menikahi Ruth. Dan dia menawarkan kepada saudara itu menikahi. Tetapi saudaranya ini melihat Ruth bukan orang Israel. Dan oleh sebab itu dia tidak mau menikahi Ruth. Nah, oleh sebab itu Boas tidak melihat hanya latar belakang Ruth sebagai orang asing, tetapi dia melihat karakter Ruth yang begitu setia kepada Naomi sehingga dia mau menikahi Ruth. Lalu kemudian setelah itu terjadilah di bagian yang keempat, Boas menikah dengan Ruth. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, di dalam cerita Boas menikahi dengan Ruth ini ada sesuatu yang menjadi titik utama dari cerita Ruth ini. Yaitu begini Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau saudara baca dari ayat yang pertama, maka kita bisa melihat bahwa Naomi dan Ruth sedang mengalami sebuah masalah yang besar. Sebuah kehidupan yang betul-betul kalau boleh dibilang ada di bawah. Tetapi dalam cerita ini dengan adanya Boas sebagai penebus, maka Boas memutar balik keadaan Naomi dan Ruth menjadi orang-orang yang terhormat kembali. Kalau sudah perhatikan kitab Rut, sangat sedikit sekali kitab ini menyebutkan tentang Tuhan. Tetapi disinilah sebuah kebenaran menarik. Tuhan tidak banyak disebutkan, tetapi Tuhan berencana di balik layar sehingga dia memulihkan keadaan Naomi dan keadaan Rut. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kebenaran yang ingin saya sampaikan adalah begini. Siapapun saudara pada hari ini, apapun latar belakangmu, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, apapun yang sedang dialami dalam keluargamu. Mungkin kau orang-orang yang orang-orang bilang kau adalah orang yang membawa sial, orang yang dikutuk Tuhan, orang yang gak bisa apa-apa, orang yang buruk dan sebagainya. Dan membuat hati saudara sangat lemah dan tanpa harapan. Dan membuat hidup kita menjadi pahit. Dan hari ini berita dari Ruth ini akan membuat kita memiliki harapan. Bahwa ada satu penebus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat. Dia sanggup memulihkan kehidupan saudara. Dia sanggup memutar balikkan kehidupanmu. Sehingga orang-orang akan melihat bahwa hidupmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan adalah penolong saudara. Tuhan melihat kesetiaan saudara kepada dia. Tuhan ada di balik layar. Tetapi Tuhan tidak mau kita tidak melakukan apa-apa. Tuhan bekerja sama dengan tindakan manusia. Supaya rencananya terjadi dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah. Berbuatlah, lakukanlah apa yang saudara dan saya perlu lakukan. Kita percaya Tuhan sedang bekerja di balik layar. Dia akan memulihkan hidup saudara. Dia akan mengirimkan penolong buat saudara. Dan hidup saudara akan makin lama makin diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.